Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Perkenalkan, saya Zulfirotul Mila dengan NIM G1B019010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan mengenai tata cara penggunaan APD level 3, anestesi, dan suturing figure of 8. Selamat menyaksikan. Peralatan yang diperlukan yakni masker, nurse cap, handscoon, face shield, goggles, coverall, dan gaun pelindung. Pertama, melepas semua barang-barang pribadi yang menempel pada tubuh seperti perhiasan dan jam tangan. Selanjutnya, memakai baju scrub. Asumsikan saya telah memakai baju scrub. Kemudian, memakai sepatu boots. Asumsikan saya telah memakai scrub dan sepatu boots. Melihat dan memastikan semua ukuran APD benar dan sesuai. Menerapkan kebersihan tangan dengan prosedur cuci tangan 6 langkah sesuai WHO. Dimulai dengan gerakan menggosok telapak tangan dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian menggosok punggung tangan dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian yang sebelahnya 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian menggosok sela-sela jari dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Lalu gerakan mengunci dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Kemudian gerakan memutar ibu jari kanan dan kiri dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Lalu dilanjutkan dengan membersihkan kuku-kuku jari kanan dan kiri dengan hitungan 1000, 2000, 3000, 4000. Selanjutnya, bilas di bawah air mengalir dengan tetap melakukan gerakan 6 langkah seperti pada awal tadi. Kemudian, tangan yang sudah bersih dikeringkan menggunakan paper towel. Lalu tutup keran air menggunakan paper towel dan buang paper towel di tempat sampah. Kemudian memakai sarung tangan dengan teknik hand to hands and glove to glove. Kemudian memakai coverall. Selanjutnya, memakai masker wajah. Kemudian, memakai goggles atau pelindung mata. Asumsikan saya telah memakai goggles. Selanjutnya, memakai face shield atau pelindung wajah. Kemudian, memakai penutup kepala dan leher yang menutupi leher dan sisi kepala. Selanjutnya,
memakai jubah kedap air sekali pakai atau yang dapat digunakan kembali. Kemudian memakai sarung tangan lapis kedua. Selanjutnya memastikan bahwa APD telah siap digunakan. Langkah pertama, lakukan anamnesis kepada pasien. Selamat pagi Mbak, perkenalkan saya Dr. Mila yang berjaga pada pagi hari ini. Dengan Mbak siapa ya? Oh, Mbak Anya ya. Umurnya berapa Mbak? Oke, 22 tahun ya. Baik Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, ingin dicabut. Apakah sebelumnya sudah pernah memeriksakan giginya Mbak? Oh iya, obat dari puskesmas juga sudah habis ya? Baik, apakah Mbak memiliki penyakit bawaan atau keturunan? Tidak ada ya? Baik, selanjutnya operator memeriksa pasien. Kemudian operator menyampaikan hasil pemeriksaan dan inform consent kepada pasien. Baik Mbak, tadi sudah saya periksa, kondisi giginya berlubang besar dan ada bagian yang patah. Apakah Mbak bersedia untuk saya lakukan pencabutan guna mengatasi keluhan yang Mbak rasakan? Baik, jika Mbak bersedia, silakan menandatangani inform consent ini ya Mbak. Selanjutnya, setelah pasien menandatangani inform consent yang diberikan, maka tindakan dapat dilakukan. Berikut adalah alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pertama yakni buka spet dari arah ujung plager, kemudian kencangkan needle-nya dan rapatkan plager agar tidak ada udara yang masuk. Setelah itu ambil ampul. Kemudian apabila masih terdapat cairan dan gelembung pada kepala ampul, lakukan gerakan sentrifugal atau diputar hingga tidak ada cairan dan gelembung yang masih ada di kepala ampul. Kemudian, lilitkan bagian leher ampul menggunakan kasa, lalu pegang kepala ampul dan patahkan tepat pada garis putih antara kepala ampul dan badan ampul. Kemudian, bukalah tutup spet menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Selanjutnya, pindahkan anestetikum dari ampul menuju ke spet dengan cara memasukkan jarum ke ampul yang telah dipatahkan dalam posisi terbalik dengan kemiringan 45 derajat. Masukkan bevel ke dalam ampul, jangan terlalu masuk, kemudian tarik plager secara perlahan hingga seluruh anestetikum masuk ke dalam spet. Kemudian tutup spet, lalu rekatkan tutup menggunakan ujung jari telunjuk. Jika sudah, buang ampul ke tempat sampah medis. Kemudian tepuk-tepuk ringan barrel spet agar tidak ada emboli. Setelah itu, tekan plager untuk mendorong udara keluar, sehingga spet terisi penuh dengan anestetikum tanpa adanya udara yang terjebak. Untuk menganestesi gigi 36, maka nervus yang akan dianestesi yakni nervus alveolaris inferior, nervus lingualis, dan nervus buccalis longus. Ketika akan melakukan anestesi pada regio 3, maka posisi operator berada pada arah jam 10 dan pasien didudukkan dengan posisi semi supine atau setengah telentang. Instruksikan pasien untuk membuka mulut selebar mungkin agar mendapatkan akses yang jelas ke mulut pasien. Posisi diatur sedemikian rupa agar ketika membuka mulut, oklusal dari mandibular pasien sejajar dengan lantai. Kemudian, hal yang pertama dilakukan adalah mengeringkan bagian yang akan dianestesi menggunakan cotton pellet.
Setelah mukosa kering, dapat dilakukan asepsis dengan menggunakan cotton pellet yang dibasahi dengan povidone iodine, lalu usapkan pada daerah yang akan dianestesi. Kemudian, meraba linea oblik eksternal terlebih dahulu menggunakan ibu jari. Setelah itu, buka tutup spade yang berisikan anestetikum, lalu arahkan spade dari arah kontralateral yaitu pada gigi premolar 2. Kemudian, arahkan jarum ke arah retromolar pad, lalu insersikan jarum dengan posisi bevel mengarah ke tulang sampai jarum kontak dengan tulang. Asumsikan jarum sudah terkena jaringan keras. Setelah itu, arahkan jarum ke arah ipsilateral atau sejajar dengan dataran oklusal. Lalu, jika sudah diarahkan ke arah ipsilateral, masukkan sampai kira-kira 2/3 jarum sambil menyusuri tulang. Kemudian, arahkan secara kontralateral kembali. Selanjutnya, lakukan aspirasi. Apabila aspirasinya negatif, maka dapat dilakukan deponir anestetikum sebanyak 1 cc secara perlahan-lahan untuk menganestesi nervus alveolaris inferior. Selanjutnya, untuk menganestesi nervus lingualis, jarum tadi ditarik sekitar setengah dari jarumnya, kemudian dilakukan aspirasi. Apabila aspirasinya negatif, maka dapat dideponirkan anestetikum sebanyak setengah cc. Jika sudah, maka tarik jarum secara perlahan-lahan, lalu tutup terlebih dahulu spade-nya. Selanjutnya, untuk menganestesi nervus buccalis longus, yakni dengan cara mengeringkan terlebih dahulu mukosanya, yakni bagian bukal di antara molar 1 dan molar 2. Selanjutnya, lakukan asepsis menggunakan povidone iodine pada area yang akan dianestesi. Kemudian buka spade, lalu arahkan jarum menuju ke tulang, yakni ke arah apikal dari gigi antara molar 1 dan molar 2, dengan bevel menghadap ke tulang dan sudut antara mukosa dan spade-nya sekitar 30-45 derajat. Selanjutnya lakukan aspirasi. Apabila aspirasinya negatif, maka dapat dideponirkan anestetikum sebanyak 0,5 cc. Jika sudah, tarik jarum secara perlahan-lahan, kemudian spade ditutup kembali. Langkah selanjutnya yakni lakukan massage pada area yang telah dianestesi tersebut. Selanjutnya, cek anestesi menggunakan Bain. Berdasarkan keterangan kasus, dapat dilakukan suturing dengan tujuan untuk menghentikan perdarahan, melekatkan tepi jaringan, memberikan stabilitas luka terbuka pada jaringan lunak, dan untuk mempercepat penyembuhan luka. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Cara memegang needle holder yakni dengan menggunakan jari 1 dan jari 4 yang dimasukkan ke dalam loop. Kemudian jari 2 dan jari 3 digunakan sebagai stabilisator. Sedangkan untuk pinset, kita pegang menggunakan jari 1, 2, dan 3. Dipegang seperti memegang pena. Selain itu, pinset biasanya dipegang menggunakan tangan kiri, contohnya seperti ini. Langkah pertama, buka benang sutur silk terlebih dahulu. Kemudian, insersikan benang ke dalam jarum. Dengan cara menjepit jarum pada bagian ujung needle holder dan posisi jarum yang tajam di sebelah kiri.
Selanjutnya, insersikan benang dengan cara seperti ini. Kemudian siapkan pisang. Pisang ini diasumsikan sebagai bekas soket pencabutan gigi 36. Lalu, ambil spongostan, kemudian masukkan ke dalam soket bekas pencabutan. Setelah itu, jarum dipegang menggunakan needle holder pada 3/4 ujung tip. Sutur dimulai dari daerah bergerak ke daerah yang tidak bergerak, atau dari jaringan yang tipis ke jaringan yang tebal, atau dari luka yang dalam ke luka yang superficial. Teknik ini diawali dengan insersi jarum pada titik pertama, kemudian dilanjutkan ke titik insersi berikutnya dengan arah insersi jarum yang sama. Pada kasus ini dapat dilakukan suturing dengan teknik figure of 8 karena teknik ini biasa digunakan pada luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Selain itu, teknik ini juga berfungsi untuk menahan dressing atau pack dan menghalangi lepasnya bolt cold dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Sutur diletakkan 2-3 mili dari garis insisi. Kemudian, sutur tidak boleh terlalu kuat dan hanya menutup luka, bukan menarik. Kemudian dilakukan penyimpulan dengan 2 kali putaran searah jarum jam pada ujung benang yang bebas pada titik pertama. Kemudian dilanjutkan dengan penyimpulan 1 kali putaran searah jarum jam sebanyak 2 kali dengan pola penyimpulan 2-1-1. Selanjutnya, potong ujung simpul menggunakan gunting jaringan. Selanjutnya, bersihkan sisa darah menggunakan suction, kemudian dab menggunakan tampon. Asumsikan telah dilakukan pembersihan menggunakan suction dan telah didab menggunakan tampon. Kemudian, pasien dapat diberikan medikasi berupa koagulan, yakni asam tranexamat, antibiotik profilaksis jika terdapat abses, analgesik untuk mengurangi rasa sakit, dan jika diperlukan juga dapat diberikan vitamin B kompleks dan obat kumur. Selanjutnya, kita dapat menyampaikan instruksi pasca operasi kepada pasien, yakni instruksikan pasien agar mengompres area pencabutan menggunakan air es 24 jam pertama secara ekstraoral dan menggunakan air hangat pada 24 jam selanjutnya. Kemudian pasien dianjurkan untuk istirahat guna mempercepat penyembuhan dan instruksikan pasien untuk tidak mengunyah makanan menggunakan area gigi bekas pencabutan. Pasien juga diinstruksikan agar tidak makan makanan yang panas dan pedas. Kemudian instruksikan pasien agar tidak terlalu sering berkumur, meludah, dan menghisap-hisap air ludah. Lalu instruksikan pasien agar tidak minum menggunakan sedotan. Kemudian pasien juga diinstruksikan agar tidak menghisap-hisap area luka bekas pencabutan dan instruksikan pasien untuk diet lunak, yakni mengonsumsi makanan yang lunak seperti bubur, puding, yogurt, dan jus. Pasien juga diinstruksikan agar tetap menjaga oral hygiene dengan baik dan tetap mengikat gigi serta menggunakan dental floss. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata atau yang lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.